Jadi menyampaikan aspirasi ini boleh-boleh saja, boleh-boleh saja. Bahkan bisa jadi sampai pada derajat yang sifatnya harus. Karena ingat, pemerintah ini manusia. Pemerintah itu dia manusia yang punya kesalahan, kekeliruan, pasti. Nah, ketika kita ingin menyampaikan saran, masukan, kritikan, maka itu diperbolehkan. Entah melalui secara lisan, secara datang langsung menyampaikan masukan, saran, kritikan, atau melalui surat, atau melalui media, telepon, atau WA, dan lain sebagainya. Karena pasti mereka akan salah juga, para pemerintah pasti akan salah. Maka kita yang sebagai masyarakat diberikan kebolehan dalam hukum agama untuk menyampaikan aspirasi, menyampaikan pesan dan perbaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika unjuk rasa berkumpul di satu tempat, maka hendaknya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama, tidak boleh mengganggu jalan. Tidak boleh mengganggu jalan. Karena Rasulullah SAW kata Rasulullah, iyyakum wal julusa ala turuqat. Hendaknya kalian tidak duduk-duduk di jalan. Maka para sahabat, wahai Rasulullah, di situ kami biasa tempat bercengkrama. Kata Rasulullah SAW, jika memang harus, fa'atu at-tariqa haqqaha. Jika memang kalian harus di jalan bercengkrama, maka harus ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu kaful adha, tidak boleh ada gangguan, mengganggu orang lewat. Nah, ini yang harus kita teman-teman utat-utat perhatikan, kita yang ada di Sulawesi Utara khususnya. Jangan sampai kita berkumpul-kumpul banyak orang kemudian mengganggu orang lewat. Orang yang sakit lah, orang yang punya hajatan, orang yang punya ke kantor, ke tempat bekerja, pertanian, anak-anak sekolah terganggu, tidak bisa lalu lalang lagi karena terhalangi dengan kita berkumpul di tempat itu. Maka kata Rasulullah, kemudian wa amru bil ma'ruf, kemudian kalau memang harus di jalan, maka pertama tidak boleh mengganggu orang. Tidak boleh ada gangguan. Jadi hati-hati di jalan-jalan menghambat orang tuh, hati-hati. Rasulullah SAW melarang tentang itu. Kemudian yang kedua, hendaknya kita mengajak kepada perbuatan baik, wa nahyu anil munkar, dan mencegah perbuatan yang mungkar, yang sifatnya mengganggu orang atau melanggar. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan melakukan kerusakan, teman-teman. Karena kita merusak bunga, merusak pagar dan bangunan itu bukan milik kita. Mungkin itu fasilitas negara, nggak boleh kita rusak. Jangankan fasilitas negara, teman-teman, utat-utat, jangankan milik kita pribadi, barang kita pribadi, di dalam agama dilarang kita rusak. Ya, baju-baju kita, celana-celana kita, mungkin meja di rumah milik kita, tapi nggak boleh kita rusak karena agama melarang itu. Padahal itu milik kita pribadi, nggak boleh. Kata Rasulullah SAW, man laisa minna syaqqal juyub, man darabal khudud wa syaqqal juyub. Bukan dari kami, bukan dari Islam, bukan bagian dari Islam orang yang merobek bajunya, kantongnya. Padahal baju-baju kita, kantong-kantong kita. Tapi Rasulullah SAW melarang itu, memberikan kecaman bahwa bukan dari kami, bukan dari Islam. Maka kalau barang kita sendiri tidak boleh kita rusak, tidak boleh kita hancurkan, padahal itu hak kita, milik kita. Handphone kita, baju kita, meja kita, kursi kita, nggak boleh dilarang dalam agama. Maka lebih-lebih lagi ketika barang bukan milik kita, fasilitas negara, pagar lah, bunga lah, kaca, jendela, pintu, nggak boleh kita hancurkan. Walaupun kita berada mungkin di tempat udah jadi kebiasaan, tapi agama melarang kita terkait masalah itu, teman-teman. Itu berkaitan dengan kerusakan. Yang ketiga, tidak boleh menyakiti orang lain. Tidak boleh menyakiti orang lain, tidak boleh. Siapapun dia, tidak boleh kita ganggu. Bahkan diri kita nggak boleh kita rusak. Diri kita, badan kita hanya titipan Allah, milik Allah. Tangan kita, badan kita, wajah kita nggak boleh kita main rusak sembarangan. Bukan milik kita itu milik Allah yang Allah titipkan. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis, laisa minna man darabal khudud, bukan dari kami, bukan dari Islam orang yang memukul wajahnya. Dia pukul wajahnya, dia ada tokap-tokap di muka, maka ini boleh. Padahal orang punya. Tapi ingat, bukan milik kita. Itu milik Allah. Badan kita, istri kita, anak kita, milik Allah. Nggak boleh kita rusak. Apalagi kita menyakiti saudara kita. Mungkin mereka kebetulan TNI, mungkin kebetulan Polri, mungkin sesama kita, sama-sama masyarakat. Nggak boleh kita menyakiti, nggak boleh. Badan kita aja nggak boleh, apalagi badan orang lain. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, utat-utat Boginarum di Bolmong, BMR, Sulawesi Utara dan seluruh Indonesia yang saya cintai,
Tidak boleh kita mengambil barang milik orang, menjarah milik orang itu di rumah atau di fasilitas negara pun nggak boleh kita ambil. Coba kita bayangkan kalau barang itu barang kita, milik kita di rumah, milik kita di kantor, kemudian diambil orang, pasti kita nggak akan suka. Entah itu barang mahal atau barang murah, nggak boleh kita ambil. Karena itu mengambil barang milik orang lain itu namanya mencuri dan nggak boleh. Alasannya apa? Walaupun itu milik negara, dihasil dari korupsi, nggak boleh kita ambil. Kalau dia ambil, dia dapati dari hasil korupsi, dari hasil suapan, itu urusan dia dengan negara dan Allah, bukan urusan kita. Kemudian kita mengambil barang, kita menjarah, kita masuk di rumah mereka, masuk di kantor, kemudian mengambil, bawa pulang besi-besi yang ada, fasilitas, mungkin dapur, fasilitas rumah, isi-isi kantor, atau barang-barang lain di rumah orang. Jangan teman-teman, nggak boleh. Andaikan kita nggak kelihatan wajah kita, teman-teman, utat-utat, kita nggak kelihatan muka kita, mungkin kita pakai masker, pakai topeng, kita bungkus wajah kita, nggak kelihatan, tapi ingat, Allah lihat kita. Allah lihat kita. Dan tidak boleh mengambil barang yang bukan milik kita. Sekali lagi, utat-utat, barang fasilitas negara yang di kantor atau yang ada di rumah pribadi, apalagi jangan, walaupun dia koruptor. Urusan dia dengan negara, dengan Allah. Jangan kita balas dengan mengambil barang dia, karena kita akan dimintakan pertanggungjawaban di akhirat. Kata Rasulullah SAW, atadruna manil muflis? Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis, apakah kalian orang tahu orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab bahwa orang bangkrut yang dagangannya begini, yang tidak punya harta. Kata Rasulullah, bukan. Yang bangkrut adalah man ata yaumal qiyamati bi sholati wa siyamin wa sodakotin. Kata Rasulullah SAW, orang yang bangkrut adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa banyak pahala. Pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, banyak pahalanya. Sedekah, banyak pahalanya. Tetapi dia bangkrut karena pahalanya di akhirat habis diambil orang. Karena dulu dia pernah menyakiti si ini, memukul si ini, memfitnah si ini, mengambil barang si ini. Jadi bahaya. Ketika kita menjarah, mengambil barang orang, nggak boleh teman-teman. Utat-utat, ginarum, nggak boleh. Karena di akhirat kita pasti akan diadili, dan barang siapa yang kita ambil, milik siapa yang kita ambil. Andaikan kita balikan kepada diri kita dan barang kita kemudian diambil orang, apakah kita akan ridho? Pasti kita nggak akan senang, kita nggak akan ridho. Jadi jangan sampai melakukan penjarahan, mengambil barang orang, kantor, barang rumah, walaupun dia koruptor. Jangan, karena jangan sampai kita udah berpuasa, udah bertobat, ngumpulkan pahala sholat, sedekah, puasa, bahkan haji, kita udah bawa di akhirat dengan banyak bertumpuk-tumpuk, akhirnya zong. Allah ambil kemudian diserahkan kepada orang yang dulu kita ambil hartanya. Dulu pernah kita pukul dia di dunia, kita pernah fitnah, pernah kita ambil barangnya, pernah kita jarah barangnya. Maka akan diambil pahala kita, kemudian diberikan kepada orang yang dulu kita zolimi di dunia. Maka utat-utat, saya nggak sempurna, kayak teman-teman semuanya punya salah dan khilaf. Tapi ingat, ketika kita memberikan masukan, kritikan kepada para pemerintah, ada cara-caranya. Jangan sampai kita turun kemudian demonstrasi dan lain sebagainya, menjara dan merusak fasilitas negara. Jangan teman-teman. Semoga negara kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dijadikan negeri kita ini yang sesuai kaya raya dari hasil bumi, pertambangan, laut. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita pemerintah yang adil, yang jujur, yang amanah, dan semoga insya Allah ke depan nanti kita akan disejahterakan dan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum.